Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membahas materi tentang gaya berpikir. Sebelum masuk dalam pembahasan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Dani Ismail Sumbanu. Yang kedua, Dwi Valentin Putri Sabuna. Yang ketiga, Maria Yuniarti Ora. Yang keempat, saya Octavianus Musus. Yang kelima, Yovita Puli. Dan yang Berpikir keenam, adalah Yorona memetakan Kausi. hubungan antara bagian-bagian pengetahuan kita. Bagian-bagian pengetahuan kita yaitu segala sesuatu yang telah kita miliki yang berupa pengertian-pengertian dalam batas tertentu juga tanggapan-tanggapan. Maka berpikir dapat diartikan sebagai suatu proses yang dikerjakan oleh otak untuk mencari jawaban, ide ataupun suatu persoalan. Dengan demikian, gaya berpikir merupakan bagaimana cara yang digunakan seseorang untuk mengolah kemampuannya. Setiap individu memiliki kemampuan berpikir, namun masing-masing individu memiliki cara sendiri untuk memahami hal tersebut. Salah satunya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Proses berpikir merupakan aspek penting dalam pendidikan, karena hakikat pendidikan adalah melakukan usaha melatih manusia untuk menggunakan olah pikir agar menjadi manusia yang mandiri dengan proses berpikir. Seorang peserta didik melalui indera penglihatan, pendengaran atau perasa akan dapat memproses informasi yang disampaikan pendidik atau sumber belajar lainnya. Strategi pembelajaran teacher oriented pendidik dominan menyampaikan informasi akan melatih peserta didik untuk berpikir secara terstruktur, sistematis, dan linear. Strategi pembelajaran yang student oriented. Informasi yang disampaikan guru melalui metode problem, solving, discover, dan inquiry akan melatih peserta didik untuk berpikir imajinatif, acak, dan holistik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses berpikir merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk melatih pola pikirnya agar menjadi mandiri, dan berbagai macam metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung pola pikir manusia itu sendiri, terutama dalam proses pembelajaran. Gaya berpikir adalah cara pandang seseorang terhadap suatu masalah dan kemudian memberikan respon. Setiap individu mempunyai berpikir yang tidak sama. Gaya berpikir seseorang akan bermanfaat dalam proses menerima informasi, di mana informasi yang baru masuk akan diproses dan terhubung dengan informasi yang sudah ada dalam otak. Kemudian dengan gaya berpikirnya, informasi tersebut diolah menjadi pemahaman dan pengetahuan yang baru. Teman-teman, gaya berpikir yang pertama yaitu gaya berpikir sekuensial konkret. Pemikiran sekuensial konkret berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. Bagi para pemikir sekuensial konkret, realitas terdiri dari apa yang dapat mereka ketahui melalui indera fisik mereka, yaitu indera penglihatan, indera peraba, indera pendengar, indera perasa, dan indera penciuman. Karakteristik dari peserta didik sekuensial konkret adalah pandai dalam penalaran logis, aturan-aturan, dan fakta. Catatan atau makalah adalah cara baik bagi orang sekuensial konkret untuk belajar. Peserta didik sekuensial konkret harus mengatur tugas-tugas menjadi proses tahap demi tahap dan berusaha keras untuk mendapatkan kesempurnaan pada setiap tahap. Tetapi cukup sulit bagi sekuensial konkret untuk bekerja dalam kelompok dan berdiskusi sebelum mulai belajar mereka dalam membuat rencana. Mereka mengalami kesulitan saat bekerja dengan konsep abstrak, imajinasi, ketika tidak ada batasan dan kepastian yang jelas, dan lingkungan yang tidak beraturan. Lebih lanjut, mereka menyukai pengarahan dan prosedur khusus. Selain itu, orang dengan gaya berpikir sekuensial konkret tidak menyukai diskusi kelompok
Gaya berpikir sekuensial konkret mengingat realitas dengan mudah dan mengingat fakta-fakta, informasi, rumus-rumus, dan aturan-aturan khusus yang mudah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran sekuensial konkret merupakan pemikir yang mengingat realitas dengan mudah dan sulit dalam mengingat sesuatu yang bersifat abstrak, imajinasi, dan intuisi. Dalam membangun dan menetapkan asumsi sekuensial konkret, memiliki satu cara dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian, menyebutkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara lengkap dan melakukan pengecekan dari hasil pekerjaannya langkah demi langkah, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil pekerjaan tertulisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemikir sekuensial konkret merupakan pemikir yang bekerja dalam ruang lingkup teratur, melakukan segala sesuatu bertahap, serta memeriksa segala sesuatu pekerjaannya. Yang kedua, gaya belajar sekuensial abstrak atau SA. Gerget menjelaskan karakteristik dari peserta didik sekuensial abstrak, yaitu suka membaca. Mereka suka sekali dengan dunia teori dan pikiran abstrak. Pemikiran sekuensial abstrak memiliki ingatan yang baik untuk bacaan dalam jumlah besar. Pemikir sekuensial abstrak suka berpikir konseptual dan menganalisis informasi. Mereka membutuhkan suasana santai. Isi dan urutan bahan ajar sangat penting bagi mereka. Sebelum membuat keputusan, mereka akan menganalisis masalah dengan logika. Mereka membuat kemajuan dalam diri mereka melalui sumber tambahan, kontak dengan para ahli, dan bekerja mandiri. Mereka mengalami kesulitan saat bekerja dengan peserta didik lain. Pemikiran sekuensial abstrak sangat menghargai orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang teratur dan rapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemikiran sekuensial abstrak lebih senang bekerja sendiri dan menyukai bacaan yang bersifat konseptual dan sangat kreatif untuk memecahkan masalah. Deporter dan Henarchi juga mengungkapkan karakteristik dari gaya berpikir sekuensial abstrak atau SA, yaitu berpikir dalam konsep dan menganalisis informasi. Mudah lagi bagi mereka untuk meneropong hal-hal penting seperti titik-titik kunci dan detail-detail penting. Proses berpikir mereka logis, rasional, dan intelektual. Mereka lebih suka belajar sendiri daripada C. Gaya berpikir acak konkret atau AK. Gaya berpikir acak konkret atau AK mencirikan peserta didik yang menangkap ide dengan cepat, dapat melihat sesuatu secara utuh, tetapi kehilangan beberapa bagian yang penting. Pemikiran acak konkret suka bereksperimen seperti tipe sekuensial konkret. Mereka mendasarkan diri pada realitas, tetapi lebih cenderung pada pendekatan coba-coba. Dengan demikian, pemikir acak konkret mempunyai dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif dalam mengerjakan sesuatu dengan cara mereka masing-masing. Pemikir acak konkret belajar paling baik dalam proses pemecahan masalah dan analisis situasi. Selain itu, pemikir acak konkret juga lebih suka bekerja di bawah tekanan di lingkungan yang menantang, tapi pada tantangan mereka sendiri. Mereka mengalami kesulitan dalam menjelaskan proses mendapatkan hasil, memilih satu jawaban, dan membuat catatan rinci. Lebih lanjut, karakteristik dari gaya berpikir acak konkret atau AK yaitu mempunyai sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Pemikiran acak konkret mempunyai dorongan kuat untuk menemukan alternatif dan mengerjakan sesuatu dengan cara berpikir mereka sendiri. Waktu bukanlah prioritas.
C. Gaya berpikir acak konkret atau AK. Gaya berpikir acak konkret atau AK mencirikan peserta didik yang menangkap ide dengan cepat, dapat melihat sesuatu secara utuh, tetapi kehilangan beberapa bagian yang penting. Pemikiran acak konkret suka bereksperimen seperti tipe sekuensial konkret. Mereka mendasarkan diri pada realitas, tetapi lebih cenderung pada pendekatan coba-coba. Dengan demikian, pemikir acak konkret mempunyai dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif dalam mengerjakan sesuatu dengan cara mereka masing-masing. Pemikir acak konkret belajar paling baik dalam proses pemecahan masalah dan analisis situasi. Selain itu, pemikir acak konkret juga lebih suka bekerja di bawah tekanan di lingkungan yang menantang, tapi pada tantangan mereka sendiri. Mereka mengalami kesulitan dalam menjelaskan proses mendapatkan hasil.